Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok dari kelompok 10. Jadi sebelum kami presentasiin hasil kelompok kami, hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Ardian Hardana Nugraha dengan NIM 102022430038. Selanjutnya rekan saya. Saya Saya Muhammad Muhammad Sofyan Septian Jorgi Jorgi dengan dengan NIM NIM 102022424003. dan saya Iqza Krima dengan NIM 102022224008 Saya Severno Pawenang dengan NIM 1020224072. Baik, jadi di sini kami sudah mendiskusikan hasil laporan dari profesi yang kami pilih yaitu profesi AI atau ML Engineering. Jadi di bab pertama ini akan dilanjutkan dibaca oleh teman saya. Nah, Nah, pada pada bab bab pendahuluan, pendahuluan, Profesi Profesi Artificial Artificial Intelligence Intelligence yaitu yaitu AI AI atau atau Machine Machine Learning Learning dan dan ML ML Engineering Engineering merupakan merupakan tanggung tanggung jawab jawab untuk untuk merancang dan merancang dan membangun membangun sistem sistem yang yang mampu mampu belajar belajar dari dari data, data, membuat membuat keputusan keputusan otomatis. otomatis. Namun, Namun, profesi ini profesi ini juga juga memiliki memiliki resiko resiko besar besar terhadap terhadap pelanggaran pelanggaran etika. etika. AI AI sendiri sendiri sering sering menggunakan menggunakan data data pribadi pribadi dalam dalam jumlah jumlah besar besar dan dan tanpa tanpa pengawasan yang pengawasan yang baik. baik. Data Data bisa bisa digunakan digunakan secara secara tidak tidak umum. umum. Sebagai Sebagai contoh, contoh, sistem sistem rekrutmen rekrutmen berbasis berbasis AI AI milik milik Amazon Amazon pernah pernah terbukti terbukti bias bias terhadap terhadap pelamaran pelamaran perempuan perempuan karena karena datanya datanya tidak tidak seimbang. seimbang. Selain Selain itu, itu, teknologi teknologi pengenalan pengenalan wajah wajah juga juga sering sering dikritik dikritik karena karena melanggar melanggar privasi privasi masyarakat. masyarakat. Karena Karena itu, itu, seorang seorang AI AI ataupun ataupun ML ML engineer engineer harus harus bekerja bekerja berdasarkan berdasarkan prinsip prinsip etika etika yang yang jelas jelas agar agar teknologi yang teknologi yang diciptakan diciptakan tetap tetap adil, adil, aman, dan aman, dan bertanggung bertanggung jawab. jawab. Lanjut, Lanjut, kedua. kedua. Ya, situ. Baik, yang kedua ada kode etik. Jadi di sini kode etik pada profesi kali ini ada 6. Yang pertama prinsip keadilan atau fairness. Jadi pada prinsip yang ini nih kita menghindari algoritma yang dapat merugikan kelompok atau individu. Kemudian yang kedua ada prinsip keselamatan dan keandalan, safety and reliability. Jadi pada prinsip yang ini nih kita merancang sistem yang aman dan bertanggung jawab atas dampak keselamatan fisik dan psikologi. Kemudian yang ketiga ada prinsip privasi dan perlindungan data. Jadi pada prinsip yang ini memastikan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data mematuhi hukum, prinsip minimisasi data, dan persetujuan yang jelas. Kemudian yang keempat ada prinsip transparansi dan keterjelasan. Jadi prinsip ini menyediakan penjelasan yang memadai bagi pemangku kepentingan mengenai cara kerja, batasan, dan resiko sistem. Kemudian yang kelima ada prinsip akuntabilitas. Jadi engineer dan organisasi harus siap bertanggung jawab atas keputusan otomasi dan menyediakan mekanisme remediasi. Kemudian yang paling terakhir ada prinsip kepentingan publik. Jadi pada prinsip kali ini kita mengutamakan keselamatan, martabat manusia dan kepatuhan terhadap norma hukum atau etika, termasuk menolak pekerjaan yang jelas berbahaya tanpa Jadi yang mitigasi. ketiga ini ada kode perilaku, kode of conduct. Nah, di sini saya akan menjelaskan Kemudian yang ketiga akan dilanjut oleh teman saya. kode perilaku ya. Itu kode perilaku menjelaskan tindakan nyata yang harus dilakukan dalam pekerjaan sehari-hari. Seorang AI ML engineering harus menggunakan data yang legal dan memiliki izin pengguna yang jelas. Data yang digunakan juga harus bebas dari bias agar hasil model tidak merugikan kelompok tertentu.
Engineer wajib membuat dokumentasi lengkap setiap model yang dikembangkan agar proses bisa diaudit dengan mudah. Selain itu, engineer harus berani melaporkannya kepada pihak berwenang di organisasi. Perlindungan terhadap data pengguna menjadi hal utama. Semua data harus dienkripsi dan dihapus jika sudah tidak diperlakukan sesuai dengan peraturan seperti GDPR atau UU Perlindungan Data Pribadi. Engineer juga dilarang menggunakan kode atau data milik pihak lain tanpa izin. Dan yang paling penting, hasil model tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan pribadi atau organisasi tertentu. Lanjut. Baik, jadi poin yang keempat itu adalah rencana penegakan di organisasi. Yang pertama itu ada prosedur pelaporan. Organisasi perlu memiliki sistem pelaporan internal yang memfasilitasi karyawan untuk melaporkan pelanggaran etika. Laporan dapat disampaikan secara terbuka atau anonim guna menjaga keamanan pelapor. Yang kedua itu ada investigasi dan otoritas. Setiap laporan akan ditangani oleh Komite Etika Teknologi yang bekerja sama dengan Divisi Keamanan Data dan Hukum. Komite ini bertanggung jawab untuk melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi sanksi berdasarkan bukti yang ditemukan. Yang ketiga itu ada jenis sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran dibagi menjadi dua tingkat, yaitu menjadi tiga tingkat, yaitu teguran tertulis untuk pelanggaran ringan, skorsing, atau penurunan jabatan untuk pelanggaran sedang, dan pemutusan hubungan kerja untuk pelanggaran berat. Jika pelanggaran berdampak hukum, kasus dapat dilaporkan ke pihak yang berwenang. Selanjutnya yang keempat, evaluasi dan perbaikan. Setelah proses investigasi, organisasi wajib melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur yang berlaku. Bila ditemukan kelemahan, maka kebijakan internal harus diperbaiki. Selain itu, dilakukan pelatihan ulang bagi karyawan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke. Oke, Yang yang kelima kelima merupakan merupakan analisis analisis dampak. dampak. Nah, Nah, dari dari analisis analisis dampak, dampak, penerapan penerapan kode kode etik etik dan dan kode kode perilaku perilaku bagi bagi AI AI ataupun ataupun ML ML engineer engineer membawa membawa dampak dampak positif yang positif yang besar. besar. Organisasi Organisasi dapat dapat menghindari menghindari pelanggaran pelanggaran hukum, hukum, menjaga menjaga kepercayaan kepercayaan publik, publik, dan dan menciptakan menciptakan sistem sistem AI yang AI yang lebih lebih adil dan adil dan transparan. transparan. Nah, Nah, selain selain itu, itu, budaya budaya kerja kerja yang yang etis etis akan akan membuat membuat karyawan karyawan merasa merasa aman dan aman dan dihargai. dihargai. Dalam Dalam rangka rangka dalam dalam rangka rangka jangka jangka panjang, panjang, dalam dalam jangka jangka panjang, panjang, hal ini hal ini juga juga bisa bisa meningkatkan meningkatkan reputasi reputasi organisasi organisasi ataupun ataupun perusahaan perusahaan sebagai sebagai pengembangan pengembangan teknologi yang teknologi yang bertanggung bertanggung jawab jawab dan dan berintegritas. berintegritas. Betul ya. Menutup ya. Baik, mungkin sekian dari penjelasan dari kami. Maaf jika ada salah kata atau salah ucapan atau salah yang lainnya. Kami minta maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aja, matikan aja. Report juga.